Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Des Johan dan rekan saya Setia yang baru aja jadi bapak. Hai Top, Halo, halo Den. Akhirnya ya gimana setelah kabarnya Top? berminggu-minggu dibilang akan keluar, akhirnya keluar juga ya. Yeay. Terus gimana nih rasanya jadi bapak nih? Rasanya awalnya ini ya berasa kayak miracle banget gitu ya. Maksudnya kayak nggak kebayang kan, maksudnya ternyata eh, dari perut bisa keluar seorang bayi gitu. Maksudnya kayak miraculous banget sih awalnya ngerasainnya. Tapi ya yang kesini happy, happy tapi juga agak ada capek juga ya. Karena bayi masih 2 mingguan, jadi tiap hari kerjaannya gue cuman ngasih makan, ganti popok, ngasih makan, ganti popok tiap 2 jam. Jadi itulah rasanya awal-awal. Sekarang udah punya hati seorang bapak ya tapi ya, udah punya Oh hati iya, iya. seorang bapak Mulai ya. mengerti ya, mulai mengerti. Kasih bapak Mulai ya. mengerti, paham ya. Iya, iya. Oke, Hmm. kalau gitu karena lu baru aja punya anak, jadi hari ini kita juga akan bahas segala sesuatu yang berkaitan dengan anak juga nih. Wis, pas ya. Cuma bedanya, kalau lu kan baru melahirkan anak ya, baru punya Iya. anak, baru dapat anak. Yang akan kita bahas adalah pembatalan anak alias aborsi. Wah, ini kebalikannya ya. Balikannya, balikannya. Oke. Oke, jadi sebenarnya kan untuk teman-teman yang mungkin suka nonton drama Korea, mungkin kalian udah tahu bahwa ada satu artis yang sangat terkenal yang baru aja naik daun karena dramanya yang Hometown Cha-Cha-Cha yang uh, cukup terkenal banget lah ya, maksudnya, dan dia juga terlibat dalam suatu aksi aborsi dengan mantan pacarnya, Ya. dan kemudian mantan pacarnya ini expose apa yang dia lakukan, dia kasih tahu semuanya, dan kemudian ada lagi kontroversi bilangnya ini itu ya, basically intinya kita nggak akan ngebahas yang mana yang benar yang mana yang salah, tapi actionnya yang udah pasti ya, actionnya yang udah pasti Hmm. adalah bahwa tindakan tersebut melibatkan tindakan aborsi. Ya. Nah, dan ini menarik nih bahwa karena apa? Karena di pemerintahan Korea itu di tahun 2021 itu baru aja mensupport ya, bukannya mensupport tapi ya mensupport juga, tapi bahkan baru melegalisir peraturan aborsi. Jadi sebelumnya tuh nggak boleh itu ilegal. Jadi orang tuh harus black Oh. market lah ya, maksudnya. Dan kalau ketahuan harus bayar denda, harus bayar, pokoknya repot, bisa masuk penjara juga. Nah sekarang tuh di awal tahun 2021 pemerintahan itu merubah peraturan tersebut dan kemudian jadinya malah boleh dilegalkan, dan bukan hanya dilegalkan, Hmm. bahwa orang yang mau melakukan aborsi disupport dalam arti dalam hal konsultasi. Jadi mereka boleh konsultasi dan itu dibiayai juga oleh pemerintah loh. Jadi kayak Oh. biaya konsultasinya, biaya aborsinya Oh. enggak, tapi biaya ya basically ya setengah-setengah ya. Jadi maksudnya Hmm. ya berarti disupport juga disupport setengah untuk konsultasi masalah aborsi ketika mereka mau melakukan aborsi. Nah, gimana menurut lu, Tar? Pandangan lu tentang, maksudnya kan kita lihat di Ah, Amerika udah mulai ya, ya. dilegalisir, di negara-negara barat sekarang udah mulai masuk, bahkan di Korea pun udah juga Hmm. dilegalisir di awal tahun ini, dan kemudian tidak lama setelahnya kita lihat ada tindakan aborsi kan, maksudnya oleh salah satu artis Korea ini ya. Nah, jadi menurut lu gimana ketika pemerintah mensupport aborsi? Gimana Iya, menurut lu? pasti sedih sih. Maksudnya memang ini apa yang benar banget yang lu bilang bahwa ini trennya memang dari Amerika ya. Karena di beberapa negara bagian Amerika memang mereka sudah melakukan regulasi seperti ini, di mana sebenarnya tujuannya regulasi ini kan sebenarnya ingin melindungi si ibu kan. Maksudnya dibandingkan mereka aborsi ilegal di mana mungkin membahayakan nyawa si ibu, ya mendingan dilegalkan aja gitu. Tapi tentu ini dari sisi pandang duniawi atau sekuler, kita nggak bahas mengenai Tuhan dulu, mungkin masih reasonable gitu, karena kalau kita nggak libatkan Tuhan atau dari kacamata ateis itu manusia apalah manusia itu hanya intelligent animal gitu. Kita sama monyet, kita sama siput sama tikus tuh kita berasal dari sel yang sama, amuba juga semuanya. Jadi kayak nggak ada bedanya kita sama binatang kan. Cuma kita punya conscience, punya morality aja gitu. Jadi kayak membunuh misalkan bayi atau cabang bayi, ya it's okay gitu. Tapi kan kalau kita sebagai orang Kristen kan kita percaya bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan kan. Maksudnya sebegitu berharganya kita gitu. Nah itu sulit banget buat diterima sih. Jadi kayak sedih banget sih karena menurut gue sendiri orang yang merasa bahwa kayak nggak make sense sama sekali argumen-argumen yang mendukung mengenai aborsi gitu. Karena mau gimana pun itu janin kalau dibiarin bakal jadi manusia gitu. Dan kayak dengan lu membunuh itu ya sama aja membunuh manusia gitu. Jadi menurut gue kayak kalau orang lain aja eh, membunuh itu dihukum, kenapa ini nggak dihukum malah difasilitasi gitu kan. Jadi kayak
Itu sih mungkin pendapat singkatnya dulu. Sedih sih kalau gue mendengar berita kayak gini sih. Gue setuju sih sama lu karena gue juga tipe orang yang percaya kekristenan ya, bahwa Alkitab itu adalah God's Spirit, bahwa memang itu adalah inspirasi Tuhan dan itu adalah kebenaran kita ya. Maksudnya memang aborsi itu adalah pembunuhan. Kita nggak bisa berusaha mengganti kata-kata menjadi sesuatu yang benar gitu. Maksudnya hanya karena perubahan kata gitu ya, kita nggak bisa membuat sesuatu jadi benar sih. Dan aborsi juga sebenarnya di zaman dulu juga memang iblis sudah ada ya. Maksudnya kayak orang tuh namanya zaman dulu tuh child sacrifice ya, mungkin ada persembahan anak gitu ya kepada Baal gitu ya. Itu sebenarnya sama aja sebenarnya, anak-anak juga kan yang dikorbankan. Kenapa nggak orang tua yang dikorbankan? Maksudnya kan harus child sacrifice. Kenapa nggak mother sacrifice atau father? Kenapa nggak orang tuanya yang dibunuh? Kenapa anak? Ya basically sama. Ini semua kalau menurut gue sih ujungnya pada aborsi, karena memang ada, ya gue juga percaya bahwa di dunia ini ada kuasa kegelapan dan juga bergerak ya dari satu negara ke negara yang lain ya. Maksudnya kayak kalau kita lihat juga begitu pun dari corona, dia nggak berbarengan semuanya peak kan. Maksudnya dia seringkali lagi peak di sini, kemudian ntar gak lama peaknya di Indonesia, habis dari peaknya di Indonesia dia pindah gitu, kayak seakan-akan ada pergerakan dan dia nggak ada di mana-mana. Begitu pula dengan aborsi sih, maksudnya kayak pertama yang diserang Amerika dulu, setelah Amerika kemudian dia pindah nih dari negara Western lainnya, Eropa, mulai pindah ke Asia nih, tinggal nunggu kapan maksudnya dia masuk ke Indonesia nggak nih, ini yang jadi pertanyaan kan, maksudnya. Nah cuman ya kita lihat tuh pergerakan, dan ini lebih ke masalah spiritual juga, bukan cuman masalah secara kayak kita bilang kalau tidak ada Tuhan, tidak ada roh, tidak ada apa-apa ya mungkin itu bisa di reasonable lah ya, mungkin ada alasan-alasan logik, tapi karena kita percaya ada Tuhan dan juga ada Roh Kudus, dan juga kita juga tripartite, ada roh, ada jiwa, dan ada, maksudnya nggak cuma sekedar tubuh ya, makanya jadi seakan-akan ya itu cuma janin, itu bukan apa-apa, itu cuma darah gitu. Ini meniadakan jiwa dan meniadakan ada roh di dalamnya gitu ya. Jadi kayak itu yang gue percaya sih, bahwa ini lebih ke masalah spiritual sebenarnya. Jadi ini yang menjadi masalah di dunia kita saat ini sih. Nah lanjut lagi nih Tor, kan di pemerintah Korea tuh dia sebenarnya mulai disahkan ini karena dia juga nggak cepat nih. Jadi dia juga prosesnya lama. Ini udah berkali-kali komplain sampai akhirnya nyerah juga gitu. Apa si pemerintah ini udah gue ikut lo deh. Karena alasannya adalah akhirnya kita mau bahwa itu kan my body kan, maksudnya, dan tidak adil untuk dia harus masuk penjara ataupun bayar denda karena apa yang dia lakukan kepada tubuhnya sendiri. Ini kan tadi lu bilang kan itu berarti tubuh orang, tapi kan tubuh dia. Kenapa gue harus bayar untuk sesuatu yang itu punya gue kok, gitu istilahnya ya. Kalau handphone ini punya gue, handphone ini gue banting nggak apa, kenapa gue harus bayar denda ke lu? Basically ya itu yang menjadi perdebatan, dan juga mereka merasa bahwa mereka punya hak otoritas atas diri dia dan tubuh dia, yang membuat pemerintah tidak berhak untuk menghukum dia atas sesuatu yang dia lakukan untuk tubuhnya sendiri. Basically kayak, ada nggak sih orang yang bunuh diri dihukum gitu? Ya kan udah mati ya. Tapi ada nggak percobaan bunuh diri? Percobaan bunuh diri ada yang dihukum nggak? Setahu gue belum ada ya. Kayak percobaan bunuh diri nggak ada yang dihukum ya. Nah itu yang mungkin alasan-alasan logis dibalik kenapa ini tubuh gua, percobaan bunuh diri nggak ada yang dihukum, tapi kenapa kalau aborsi itu dihukum? Dan kalau di sisi pemerintah, bagaimana lu bisa membalance it out supaya maksudnya kayak lu juga, karena lu menghadapi banyak orang yang demo ke lu dan which is mereka bawa alasan-alasan yang reasonable. Gimana caranya lu juga menjelaskan bahwa gimana maksudnya untuk orang-orang yang non Christian supaya mereka juga bisa ngerti gitu. Gimana menurut lu kan? Ya itu sebenarnya memang slogannya daripada pro-choice kan itu kan, my body my choice gitu. Jadi mereka berasa bahwa ini kan badan gue ya, hak gue dong gitu. Masa orang-orang mau menentukan apa yang boleh atau nggak boleh gue lakukan atas tubuh gue gitu. Which is mungkin in a sense katanya masuk akal gitu. Tapi menurut gue, kalau gue sendiri sih gue melihat dari dua sisi sih, Den. Pertama adalah saat seseorang itu hamil, itu kan bukan sesuatu proses yang muncul tiba-tiba ya. Maksud gue, kayaknya sepanjang sejarah dunia hanya ada satu kejadian di mana seorang perempuan tuh hamil tiba-tiba gitu. Yaitu Maria gitu kan. Maksudnya tanpa ada hubungan seksual tiba-tiba hamil gitu kan. Tapi kan sisanya adalah mereka tahu kalau mereka melakukan hubungan seksual, implikasinya atau konsekuensinya adalah bisa munculnya anak gitu. Jadi maksud gue saat mereka melakukan hubungan seksual, apalagi kalau nggak pakai pengaman, pasti mereka tahu dong akan bisa hamil gitu. Jadi menurut gue mereka nggak bisa kesana not guilty gitu. Kesannya bahwa mereka ya gue nggak tahu tiba-tiba hamil gitu, dan gue nggak mau itu. Ya kalau nggak mau hamil nggak usah melakukan itu gitu kan. As simple as that gitu. Jadi itu sisi pertama. Sisi kedua adalah kalau ngomongin mengenai hak. Nah
betul bahwa si ibu punya hak, tapi gimana si anak? Bukankah si anak ini juga punya hak gitu? Bukankah si anak ini juga punya hak untuk hidup gitu? Dengan mengatakan bahwa anak ini nggak punya hak, berarti kan kita mengatakan bahwa anak ini bukan manusia kan? Gitu. Tapi kan kita tahu sama-sama bahwa iya, janin ini tuh manusia gitu. Mereka hanya bedanya kan mereka cuma berada di dalam gitu. Mereka belum keluar. Jadi maksud gue alangkah naifnya kita gitu untuk mendefinisikan manusia hanya berdasarkan lokasi gitu ya. Kalau di dalam perut bukan manusia, kalau di luar perut jadi manusia. Itu jadi menurut gue enggak naif ya, maksud gue gitu. Maksud gue ya harusnya definisi manusia itu enggak berdasarkan lokasi gitu. Jadi menurut gue hak ibu betul, hak ibu punya hak, tapi satu sisi kan itu juga back again itu konsekuensi dari apa yang dilakukan gitu kan. Kedua adalah menurut gue si anak belum punya hak. Nah ini yang sebenarnya harus disuarakan gitu, bahwa dan betul banget di Amerika pun banyak tekanan, tapi contoh di kayak bulan lalu atau 2 bulan lalu di Texas akhirnya udah mulai menurunkan tuh deh. Jadi di Texas sekarang ada namanya heartbeat regulation. Jadi sebelumnya kan boleh di Amerika tuh boleh aborsi sampai dengan bayinya mau keluar ya, ataupun bayinya keluar udah boleh aborsi, gue lupa. Nah sekarang di Texas itu akhirnya mereka bikin regulasi baru, saat udah ada heartbeat itu udah nggak boleh diaborsi, which is itu biasanya 6 minggu. Jadi 6 minggu udah mulai ada heartbeat kan. Nah semenjak ada heartbeat udah nggak boleh. Nah dan itu efeknya luar biasa banget. Semenjak regulasi itu diberikan, itu akhirnya tingkat aborsi itu menurun 40-50%. Jadi impact-nya besar banget. Dan menurut gue itu sih pandangan gue, dan kalau dari segi pemerintah ya. Kalau lu gimana? Jujur kalau menurut gue akan tetap stay ke Alkitab ya. Maksudnya memang ya nggak bisa, tetap harus menurut gue mereka harus itu dikenakan hukuman yang mungkin sama dengan pembunuhan sih. Dan benar banget kata lu bahwa sebenarnya banyak cara untuk bisa mereka, masalahnya kan kalau orang di luar Tuhan kan mereka kan mau melakukan seks ya. Di mata mereka itu nggak salah kan. Ya udah, tapi banyak hal juga yang bisa memfasilitasi itu gitu. Maksudnya kayak pakai pengaman ataupun pakai, mereka bisa steril juga supaya mereka nggak bisa hamil kan. Jadi maksudnya ada banyak yang bisa memfasilitasi dosa yang mereka suka buat gitu ya. Jadi tanpa mereka harus ngebunuh sesuatu yang udah jadi sih. Jadi maksudnya lebih baik mencegah gitu daripada ngobati gitu. Karena kalau menurut gue ya harus dipush sampai ke mencegah gitu. Maksudnya pushnya itu ke titik dimana ya lu harus steril aja kalau gitu. Kalau lu nggak mau, kalau lu udah jadi ya lu udah take it out gitu. Itu tuh resiko gitu, resiko dari apa yang lu lakuin gitu. Ya maksudnya lu nggak bisa mau menghindari resiko itu kalau menurut gue ya. Dan ya gue bertahu sih yang dari Texas itu. Tapi ini menarik nih, yang dari Texas itu kan 6 minggu ya kata lu ya. Dan itu juga mungkin mirip-mirip lah ya, di kayaknya pemerintah Korea juga ada maksimalnya gitu. Ada yang maksimal berapa minggu, 8 sampai, tergantung daripada jenis aborsinya. Ada aborsi karena perkosaan, karena ya banyak hal ya, karena health issue atau resiko, itu makin panjang extensionnya, bisa sampai 12 minggu. Tapi kalau misalnya yang kayak kata lu mungkin kebobolan, mungkin lebih awal, lebih cepat. Nah, tapi apakah kalau menurut lu nggak apa-apa gitu? Berarti kalau 6 minggu boleh? Oh enggak. Berarti nggak dosa? Dosa nggak? Tetap dosa. Kan nggak ada heartbeat. Tapi nggak ada heartbeat. Maksudnya kalau dari segi pandang orang Kristen ya, ya mungkin gue nggak mewakili semua orang Kristen, tapi kebanyakan orang yang Kristen yang pro-life, dia akan bilang bahwa the moment at conception ataupun pembuahan itu sudah terjadi, sebenarnya itu udah jadi manusia. Jadi sebenarnya momen conception terjadi dan ada aborsi itu udah termasuk pembunuhan gitu. Itu sendiri yang gue pegang. Cuman kan terkadang kalau kayak di Amerika gitu kan, mereka nggak mungkin bisa bikin suatu regulasi yang radikal tiba-tiba dari conception gitu kan. Jadi harus gradually gitu. Nah jadi di Texas itu mereka gradually akan sampai heartbeat. Tapi di situ pun pro life juga masih tetap berjuang lah untuk memotong lagi sampai kok bisa, bahkan sampai yang kayak lu bilang sampai dalam tahap pencegahan sih gitu. Oke, it's interesting. Gue cuma mau make it clear aja sih. Oke. Jadi ternyata pokoknya itu ya, berarti aborsi itu dimulai dari conception ya. Kalau misalnya itu namanya udah pembunuhan tuh ya. Maksudnya jangan ikutin kata pemerintah yang 6 minggu ya. Itu bukan Alkitab ya. Itu sekuler. Ya, sekuler. Oke, lanjut lagi, Tar. Nah, ini kan banyak daripada orang yang aborsi yang demo itu kan sebenarnya kan mereka bilang kan mereka udah pakai pengaman, mereka udah pakai alat kontrasepsi segala macam, tapi kebobolan. Ada yang alasannya karena perkosaan, ada yang alasannya mungkin karena dia mabok, kemudian dipakai, basically diperkosa juga. Kemudian juga ada yang ngomong bahwa orang yang aborsi juga ada juga orang yang udah menikah, tapi dia aborsi sebenarnya karena tuntutan karir.
Jadi make sense nih, mulai make sense karena dia bilang bahwa orang yang udah dia melahirkan, setelah melahirkan dia butuh cuti cukup lama dan biasanya company nggak mau hire mereka lagi. Jadi di sini end up adalah seluruh keluarga menderita dan juga bahkan termasuk si anaknya juga menderita. Dan ada juga bahkan mungkin orang-orang yang karena begitu menderita mereka kelaparan dan mati berdua gitu karena nggak dapat bantuan baik dari bantuan dari pemerintah nggak cukup, kemudian juga mereka ya nggak karena tuntutan finansial lah. Jadi bukan karena keinginan tapi karena tuntutan. Nah jadi ini faktor eksternal mungkin ya. Nah gimana kalau menurut lu alasannya kalau misalnya karena faktor eksternal tadi, gimana kalau misalnya karena nggak sanggup gitu daripada anaknya nggak kelaparan mati, ataupun karena dia juga nggak bisa kerja lagi, ini akhirnya nggak ada masa depan lagi. Nah, menurut lo apakah ini menjadikan aborsi itu sesuatu yang bisa dibilang benar, tanda kutip? Ya, menurut gue sih orang-orang yang punya atau bilang seperti ini mungkin ada dua ya. Ada orang yang benar-benar sincere, ada orang benar-benar cuma nyari alasan gitu. Karena kalau alasan kayak perkosaan dan segala macam, itu tuh menurut data yang terakhir gue baca itu tuh cuma 0,5 atau 0,2% gitu dari semua aborsi yang dilakukan. Jadi kecil banget sebenarnya yang aborsi karena perkosaan. Jadi kalau pakai alasan ini untuk membenarkan yang 99,5%, nggak logik lah gitu ya. Itu yang pertama. Terus kalau mengenai alasan finansial dan segala macam, menurut gue itu justru adalah tugasnya kita mungkin ya sebagai orang-orang Kristen yang justru juga harus mensupport mereka gitu, mensupport mereka, memfasilitasi mereka, gimana akhirnya bisa membantu mereka tanpa harus mereka melakukan aborsi. Dan menurut gue itu sudah dilakukan kok gitu. Bahkan kalau di US sendiri pun, setahu gue hampir di tiap kota tuh ada organisasi yang emang membantu khusus buat orang aborsi gitu. Dan kalau di Indonesia pun, tahu gue dengan pengetahuan gue yang terbatas itu ada di Bandung, namanya Rumah Esther. Karena kenapa gue tahu? Karena gue pernah ke sana. Gue pernah pelayanan di sana. Jadi Rumah Esther itu adalah rumah yang menampung wanita-wanita korban apa ya? Korban hamil di luar nikah lah bisa bilang gitu. Jadi Rumah Esther itu dia menampung wanita-wanita yang bisa kan kalau wanita yang hamil di luar nikah itu kan mereka mereka di reject sama keluarga, jadi mereka mau diusir dan segala macam kan. Akhirnya mereka ditampung di Rumah Esther. Akhirnya mereka di situ dibiayai, diurus sampai akhirnya mereka melahirkan. Dan pas mereka melahirkan, mereka dikasih pilihan dan mau mereka rawat sendiri atau mereka mau apa sih namanya berikan apa sih namanya diasuh sama orang lain gitu. Nah mereka punya pilihan. Nah itu kan sebenarnya menurut gue memfasilitasi sekali kan, maksud gue dari segi dana lu nggak usah pusing. Kalau memang lu nggak sanggup merawat pun ada orang-orang yang mau menampung anak-anak yang lu lahirkan gitu. Dan mungkin gue boleh ada mau kasih sedikit kali ya. Pas gue kesana kita gue ngobrol-ngobrol juga sama wanita-wanita yang lagi hamil di sana. Nah ada satu kesaksian wanita yang gue ingat banget sampai sekarang gitu, bahwa dia cerita bahwa kenapa dia bisa hamil luar nikah itu karena dia waktu itu kerja di sebuah restoran, dia punya manajernya udah punya istri lain, manajernya suka godain dia lah, dan akhirnya dia tergoda gitu. Dia tergoda, mereka melakukan hubungan di luar nikah sampai 4 tahun. Akhirnya pas tahun keempat itu jebol dia. Akhirnya dia hamil. Dan begitu hamil, manajernya tinggalin dia, dipecat langsung. Jadi kurang ajar lah cowok ini gitu. Akhirnya dipusing nih cowok ini. Dan bahkan dia sampai mengutuki anaknya itu, anak yang dia hamil. Karena menurut dia anak ini tuh kayak kutukan gitu. Gara-gara anak ini udah kehilangan pekerjaan, kehilangan si cowok ini dan segala macam. Sampai akhirnya dia tahu info mengenai Rumah Esther, dia ke sana dan akhirnya di sana Rumah Esther itu memang badan yang Kristen ya. Jadi dia memang punya dasar Kristen. Jadi tiap hari ada firman Tuhan, terlepas agamanya apa, tapi biasanya ada firman Tuhan lah. Nah, jadi di situ dia akhirnya diingatkan dan akhirnya amazingly dia cerita perspektif berubah deh. Jadi dia di situ dia belajar bahwa ternyata anaknya ini bukan kutukan. Justru anaknya ini adalah malaikat dari Tuhan, dia bilang. Karena anak inilah yang mengeluarkan dia dari lingkaran setan. Kalau nggak ada anak ini, mungkin dia kan masih jadi simpanan manajer itu dan masih berkutat di dosa itu aja gitu. Anak ini akhirnya mengeluarkan dia dari dosa itu gitu. Dan akhirnya setelah anak itu keluar kembar, akhirnya dia milih untuk merawat sendiri gitu. Jadi gue melihat ini semua gue ngasih itu kayak luar biasa gitu. Jadi menurut gue kayak abortion itu is not the only option gitu. Jadi ada jalan-jalan lain tuh sebenarnya yang justru kalau lu bertahan itu bisa menjadi berkat buat lu gitu. Tapi kalau memang itu sangat-sangat membebani lu pun ada fasilitasi kok gitu. Dimana mungkin kalau lu nggak mau ngerawat ada juga orang yang butuh gitu. Butuh mau mengasuh anak gitu. Jadi menurut gue nggak ada alasan sih kalau untuk aborsi itu dilakukan gitu.
Itu menurut gue deh. Wow. Ya, gue setuju sih, karena kalau kita ngomong dari sisi kekristenan, bahwa kita percaya adanya Tuhan lah ya, maksudnya Tuhan yang maksudnya dia akan membantu kita untuk bisa ngurus anak kita juga gitu, maksudnya baik terutama dalam hal biaya lah ya, maksudnya itu enggak, kalau menurut gue itu bukanlah alasan yang tepat. Cuman mungkin benar banget bahwa kalau dari sekuler itu juga benar banget ya, bahwa ada banyak juga orang yang membutuhkan anak gitu, jadi which is dia bisa aja kasih ke panti asuhan ataupun ke orang yang mau mengasuhnya sih. Jadi memang mungkin kalau dari segi takut anaknya menderita itu tidak bisa dibenarkan. Dan kalau dari segi karir sendiri itu menurut gue egois jadinya ya. Kalau dia cuman takutnya karena hamil nggak bisa kerja lagi, disuruh cuti kemudian nggak dapat kerja, ini menurut gue tuh berarti egois banget ya. Jadi orang maksudnya berarti sama sekali hidupnya nggak memikirkan apa ya, maksudnya orang lain gitu. Berarti intinya semua tentang diri dia sendiri. Jadi sulit kalau untuk kita ngomong ke orang-orang kayak gitu ya, karena kalau orang-orang egois ya selalu dia yang benar kan, maksudnya kayak selalu dia yang menjadi fokusnya. Sementara cara terbaik adalah untuk merubah perspektif sih ya. Benar banget kayak tadi kata lu, itu bagus banget. Tadi sesuatu yang di pikirannya adalah kutukan, itu ternyata adalah berkat gitu daripada Tuhan gitu ya. Wow, itu luar biasa banget kesaksiannya, dan gue yakin memberkati banyak orang sih dengan kehidupan dia ya. Gitu. Jadi itu amazing banget. Oke, lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya, Tor. Nih, karena kalau dari data ya, survei mengatakan bahwa 10% wanita yang single itu udah pernah aborsi. Jadi 10% wanita aktif yang terus melakukan seksual ya, maksud hubungan seks itu 10%-nya 1 dari 10 orang itu udah melakukan aborsi. Dan untuk para wanita hamil lebih tinggi lagi, 20%-nya telah melakukan aborsi. Jadi ini di survei ada orang yang udah hamil, ada orang yang masih single, masih belum hamil. Nah, itu jadi perbandingannya kurang lebih yang 1/10, 1/5. Nah, ini kan intinya berarti udah banyak tuh. Banyak orang yang basically aborsi. Kayak tadi lu bilang. Tapi jadi sama aja dong sebenarnya dengan pemerintah melegalkan hal tersebut. Sebenarnya sama aja nggak sih? Maksudnya pemerintah nggak perlu ikut campur lah. Basically kayak udah aja kayak pemerintah Korea aja, lu nggak perlu hukum kalau ada terjadi. Tapi lu juga nggak perlu ikut campur. Udah. Kalau menurut lu, apakah hal itu bisa dibenarkan karena survei ini? Karena banyaknya orang yang melakukan aborsi, kemudian udah pemerintah nggak usah ikut campur aja deh. Atau menurut lu lebih baik tetap harus ikut campur? Menurut gue sih harus ikut campur ya. Karena menurut gue baik lagi gitu, pemerintah melihat ini sebagai suatu yang netral, apa suatu yang buruk gitu kan. Contoh misalkan pemerintah melihat narkoba sebagai sesuatu yang negatif, otomatis dikontrol kan. Pengedarannya dihukum, yang mengkonsumsi juga dihukum. Jadi ini kan diregulasi kan. Nah, maksudnya pemerintah melihat aborsi itu sebagai sesuatu yang negatif apa enggak gitu. Nah, kalau gue sih pribadi gue melihat itu sebagai sesuatu yang negatif. Oleh karena itu perlu diatur, dan bahkan kalau gue boleh bilang mungkin kebanyakan daripada aborsi dilakukan karena kurangnya edukasi gitu. Edukasi mengenai hal ini, terutama kayak kalau kita ngomongin mengenai sex education gitu, itu di Indonesia tabu banget ya untuk ngomongin. Kayaknya kalau kita di Den, apakah ada orang tua kita yang pas kita SMP ngajarin kita sex education? Nggak ada kan? Kita kan belajar sendiri kan, dan belajar sendiri kadang-kadang di tempat yang nggak benar gitu. Jadi kadang masih tabu banget ini diomongin di sekolah, di keluarga, dan akhirnya anak-anak tuh nggak tahu dan akhirnya coba-coba sendiri gitu. Dan akhirnya SMA akhirnya udah hamil, bingung kan, masa SMA udah mau jadi ibu gitu kan, akhirnya mereka aborsi. Jadi kayak kalau pemerintahnya ini nggak campur tangan dengan bikin ini jadi suatu kurikulum ataupun juga benar-benar memperketat ini supaya nggak terjadi ya susah gitu, pasti akan begini-gini terus ya. Menurut gue sih pemerintah harus turun tangan sih kalau menurut gue. Dan nah, tapi waktu itu gue pernah dengar, inget gak sih yang pernah mau diadakan sex education kemudian yang dibagikan kondom gratis? Ingat gak sih waktu itu? Iya, ada juga. Maksud gue tuh, think about it. Apakah itu jadinya, jadi godly nation dengan lu bagikan kondom supaya orang melakukan seks di luar nikah? Gimana menurut lu? Lu pro sex education? Apakah lu juga pro pembagian kondom gratis atau gimana? Itu gue juga bingung sih itu sebenarnya. Ya apa ya? Ya mungkin bisa mengurangi aborsi, tapi kan mempromosikan seks bebas ya. Jadi ini sama aja sebenarnya. Jadi tapi menurut gue kayak apa ya? Karena kan kita kan sebenarnya di Indonesia kita untungnya ya kita punya Pancasila kan. Which is sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa kan.
Arti ketuhanan Maha Esa artinya terlepas apapun agama kita percaya bahwa yang menciptakan kita adalah Tuhan kan. Otomatis Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, kenapa bisa muncul pemikiran bahwa boleh gitu mendukung aborsi? Padahal kalau aborsi anak yang dijanin itu kan juga Tuhan yang buat gitu. Bukan hak kita untuk mengambil kan. Jadi menurut gue kayak kita udah punya dasar-dasar yang kuat untuk melindungi nih si janin ini gitu. Jadi menurut gue itu salah juga sih. Intinya adalah kayak ngasih kondom bebas juga salah sih menurut gue. Nah, jadi menurut lu sex education yang tepat gimana nih? Kalau lu punya anak gitu, apa lu ajarin dia juga dengan bagi kondom atau gimana cara sex education tanpa mempromosikan seks? Menurut gue harus imbang ya antara sex education secara sekuler mengenai organ-organ seksual, mengenai juga bagaimana anak bisa terjadi, pembuahan dan segala macam, dan apa efeknya kalau punya anak bla sama dari segi rohaninya deh. Makanya, karena kalau dari segi sekuler doang yang bilang tadi, oke lah nggak apa-apa apa aborsi berkurang pakai kondom gitu kan, selesai gitu masalah kan. Tapi kan segi rohaninya nggak seperti itu kan. Segi rohani sebenarnya asal mulanya seks bebas itu yang sebenarnya harus dipotong kan. Dari situ potongnya gitu. Bukan potongnya dari tengah-tengah aborsi gitu. Ini potongnya dari seks bebasnya. Nah, itu kan makanya menurut gue kalau gue punya anak adalah gue balancein sih antara sex education secara sekuler dan juga pemahaman dia dari segi rohaninya gitu, bahwa ya setiap pemberian setiap kehidupan itu dari Tuhan dan kita itu berharga. Otomatis kita juga harus menghargai dong kehidupan orang lain dan segala macam. Bahkan kan di Alkitab juga bilang Tuhan sendiri kan menenun kita dari janin kan. Jadi kayak God is care for us dari womb gitu, dari janin gitu. Gue itu udah cukup jelas sih gitu. Wow, ya gue setuju dengan lu sih. Dan jadi intinya basically adalah yang pertama harus ditanamkan sebelum sex education adalah moral dan agama ya, agama secara rohani, bahwa seks itu salah dari awal gitu. Seks di luar nikah itu salah. Jadi maksudnya ini pemahaman basis, basic foundation yang harus ditanamkan kepada setiap generasi selanjutnya. Barulah ditambah dengan mungkin sex education ya, supaya baik yang sudah menikah ataupun yang tidak sengaja gitu ya melampiaskan birahinya bisa menghindari kemudian aborsi di masa depan, terutama untuk wanita ya, mungkin yang lebih harus diajarkan lebih ke arah wanita, karena wanita yang lebih punya kontrol di saat melakukan hubungan seksual ya, karena memang kalau laki-laki kan most likely balik lagi tergantung wanitanya sih. Jadi kalau memang wanitanya tetap memaksa, most likely akan nurut juga. Jadi memang menurut gue sih itu penting ya, tapi memang moral dan juga etika dan keagamaan itu harus diawali lah ya, diawali sex education diawali dengan yang benar dulu secara agama, baru kemudian dilanjutkan dengan sex education yang hopefully bisa memangkas jauh lah ya, biarpun kita nggak bisa bilang bahwa nggak akan ada kemudian seks bebas ataupun aborsi itu rasanya too good to be true, dan juga itu nggak mungkin karena itu tandanya nggak diizin lagi di dunia ya, itu nggak benar juga, itu pasti akan terus ada, cuman ya paling tidak kayak kata lu sih bisa dipangkas, itu udah bagus banget karena udah menyelamatkan mungkin ratusan ribu jiwa ya. Iya betul. Nah lanjut lagi nih Tor, gimana di negara-negara yang mungkin memaksa aborsi itu boleh? Kayak waktu itu kan mungkin transgender itu boleh. Ada pendeta yang dilarang ketika mengatakan bahwa transgender itu salah. Jadi waktu itu kan kita sempat bahas juga. Kalau ada transgender, contohnya di negara Kanada kalau nggak salah, dia curhat ke pendetanya dan pendetanya ini ngomong, lu nggak boleh, itu salah, itu dosa. Ini pendeta bisa masuk penjara. Nah kalau aborsi, gimana dengan dokternya atau hakimnya yang memutuskan tentang aborsi? Ini kan dia pekerjaan dia ya, maksudnya kayak dokter gitu ya, maksudnya gue cuma mau bekerja baik gitu, tapi kalau ada orang minta aborsi, kalau gue nolak, gue dipecat ataupun bahkan dipenjarakan. Nah ataupun judge lah ya, judge yang memutuskan tentang kasus tentang aborsi, kayak kata lu, dia tertekan di mana banyak massa mempush dia untuk aborsi boleh. Gimana ketika orang Kristen yang menjadi dokter, menjadi pendeta, menjadi hakim, bekerja dengan baik, tapi kemudian dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Ya. Menurut lu apa yang harus dilakukan? Susah sih, tapi menurut gue kalau kayak dokter mungkin lebih mudah ya, karena dokter kan dia biasanya mungkin dokter kandungan ya yang melakukan hal ini kan. Yeah. Which is dia setahu gue kalau aborsi itu biasanya ada rumah sakit khusus lah ya. Contoh kalau kayak di Amerika kan ada namanya Planned Parenthood ya. Setahu gue ya, klinik yang paling besar. Nah,
ya menurut gue nggak usah kerja di klinik-klinik yang menyediakan service aborsi gitu ya. Itu menurut gue masih bisa kalau dokter. Nah, yang susah adalah jaksa. Karena apalagi kalau di negara-negara yang memang sistem demokrasi adalah demokrasi kan. Which is demokrasi kan adalah yang paling banyak, yang paling benar lah ya, yang bikin gitu kan. Jadi kalau memang misalkan, jadi kan jaksa itu juga nggak bisa ngambil keputusan kan atas pribadi sendiri kan. Biasanya mereka undang ahli-ahli dan segala macam. Dan memang kalau ahlinya semua berpendapat bahwa ya ini benar dan segala macam, ya mereka ya susah banget menurut gue. Jaksa ini juga akhirnya nggak ada cara, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya mau ngikutin ya masa gitu kan. Jadi menurut gue mungkin caranya yang bisa dilakukan adalah ya itu, bangun suatu organisasi yang pro life gitu, dan untuk terus menyuarakan dan membangun masa yang lawannya gitu. Maksudnya bikin counter argumen dan akhirnya membuat masa yang juga lebih besar lagi nggak mau untuk melawan hal itu, karena kalau di demokrasi susah sih. Tapi nggak dosa ya menurut lu, berarti jaksa ini biarpun dia membuat hukum yang memperbolehkan aborsi karena masa, ini dia terlibat dalam dosa atau nggak terlibat kalau menurut lu? Menurut gua ya kalau terlibat pasti terlibat ya, karena kan regulasi itu nggak akan bisa turun kalau nggak ada approval dari dia kan. Ini mirip-mirip kayak Pilatus dan Pilatus yang cuci tangan gitu kan ya karena ya para high priest, para Yahudi, orang Yahudi itu mau menyalibkan Yesus, dan dia sebenarnya nggak menemukan salah apapun kan di Yesus kan. Jadi ya dia cuci tangan, dia bilang ya dosanya nggak ke gua, tapi ya kita tahu ya sebenarnya dia terlibat juga kan. Sebenarnya kalau dia mau melawan juga bisa sebenarnya kan. Tapi kan ya dia nggak mau ngikutin masa. Jadi menurut gue ya apakah ada keterlibatan, ada keterlibatan juga gitu. Tapi ya satu sisi ya gue mengerti juga ya susah gitu sebenarnya. Kecuali kalau dia mau turun dari jabatannya akhirnya. Tapi ya it's hard for me to say sih, karena gue nggak ada di posisi dia gitu. Tapi ya itu sih menurut gue. Oke, gue ngerti sih ya. Cuman ya kalau dari segi kekristenan maka kita akan mendukung bahwa bener banget bahwa kayak Pilatus bahwa dia cuci tangan, dia pikir bahwa dia nggak berdosa, tapi Tuhan Yesus bilang bahwa orang yang menyerahkanku kepadamu, which is Caiaphas, lebih besar dosanya daripada engkau. Jadi artinya dia juga dosa. itu tidak bisa meniadakan kebersalahan dia sih. Dan ini yang membuat gue juga percaya bahwa kalau memang di posisi seperti itu dan kita adalah orang Kristen, mau nggak mau sih kalau menurut gue ya, kalau kita mau based on template of God ya mau nggak mau lu harus keluar gitu, mau nggak mau lu harus turun, ataupun lu tetap maksa ini nggak boleh, biarpun lu akan ditendang dari posisinya ya, karena memang ini kan nggak cuma ke jaksa ya, kayak tadi gue bilang kan di pendeta juga nggak boleh tuh menyangkal transgender. Ini kan nggak mungkin kan, maksudnya berarti lu menyangkal Alkitab kan, ini konyol kan, maksudnya jadi dia harus menyetujui transgender itu boleh. Jadi kan di posisi-posisi kayak gini lu mau nggak mau, maksudnya either lu turun, lu nggak jadi pendeta lagi, atau ya lu tetap jadi pendeta masuk penjara, udah cuma dua pilihannya. Jadi kan iya kan, nggak ada yang setengah-setengah kalau menurut gue. Jadi kalau lu setengah-setengah malah lu nanti end up di sisi yang berlawanan dari Tuhan gitu, kayak terutama dalam hal yang transgender segala macam, ini nggak bisa dikompromi gitu. Jadi kayak menurut gue ya either lu kalau nggak mau masuk penjara ya lu turun dari pendeta. Kalau lu rela, maksudnya kayak Paulus atau gimana, go for it. Tapi ya of course ada reward, tapi kalau lu belum siap, mendingan turun kalau menurut gue, daripada lu terlibat dalam sesuatu yang mungkin bukan dari Tuhan, dan juga nantinya lu kena juga gitu. Maksudnya lu akan diminta pertanggungjawaban sih. Itu yang gue percaya bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan dan tidak lakukan gitu. Jadi nggak cuma apa yang kita lakukan, tapi juga yang tidak kita lakukan. Jadi daripada kena, ya kalau kita memang percaya ke Tuhan bahwa Tuhan bisa kasih pekerjaan yang lebih baik, bisa mereward kita better, ya go for it sih kalau menurut gue. Jangan kompromi dalam hal itu. Karena memang masalahnya di dunia ini dari zaman Alkitab juga selalu kayak mass voice lah ya, maksudnya suara publik lah ya. Saul juga Saul ya, gue lupa. Iya Saul ya, yang raja pertama Israel itu juga kan dia melanggar perintah Tuhan karena takut akan banyak orang gitu. Jadi karena banyak orang dia takut, akhirnya dia ikutin gitu. Jadi daripada perintah Samuel gitu. Nah akhirnya itu juga membawa dia kepada hancurannya sendiri sih. Jadi ya memang kita sulit ya kadang ya kalau kita mau menyenangkan hati
orang dan Tuhan bersamaan gitu, terutama di negara-negara bebas. Thank God kita di Indonesia di mana orangnya juga percaya pada ketuhanan ya, jadi nggak se-ekstrim di negara Barat. Oke, lanjut lagi nih pertanyaan yang terakhir sih Tom. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen untuk menginfluence hal-hal yang seperti ini nih, maksudnya hal-hal yang udah baik aborsi itu dilegalkan atau hal-hal yang mungkin ya udah terserah lu lah masing-masing aja gitu, masih mereka boleh aborsi, apakah kemudian kita harus membuat rumah Esther ya yang lu bilang. Tapi kalau rumah Esther jadi memfasilitasi aborsi, maksudnya memfasilitasi seks luar nikah nggak sih? Maksudnya kayak akhirnya karena ada tempat, ya udahlah kalau hamil ntar lari ke situ. Atau gimana nih? Tapi itu bagus sih, itu bagus. Tapi ya gue nggak tahu. Kalau menurut lu apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen lah ya? Iya, menurut gue kita ada beberapa tahap sih, dan maksudnya at every stage kita juga perlu tercampur gitu. Maksudnya contoh dari tahap edukasi gitu ya. Menurut gue ya tahap edukasi berarti kita juga melalui channel-channel yang kita punya ya kita coba mengedukasi ke orang-orang gitu. Mumpung di Indonesia kan juga pro-choice-nya belum ada nih, belum terlalu gimana. Ya kita edukasi ke mereka dulu nih mengenai kalau bisa ya sebelum aborsi ya seks luar nikah dulu nih gitu kan. Kalau seks luar nikah dulu udah efektif kan sebenarnya nggak mungkin ada aborsi kan gitu. Walaupun ya mungkin juga sih ya orang udah married punya hamil terus nggak mau, tapi kecil lah kemungkinannya. Iya. Jadi itu dulu gitu. Kalau mereka udah teredukasi mengenai sebenarnya kenapa sih janin itu nggak boleh diaborsi dan segala macam, kita edukasi. Nah itu tahap satu. Tahap kedua adalah ya kalau udah kejadian tuh gimana gitu. Karena seperti yang lu bilang tadi kan, mau gimana pun tetap pasti ada gitu kan. Pasti ada aja lah orang-orang yang melakukan aborsi. Nah ini kalau udah begini tuh gimana? Nah menurut gue ya di tahap ini kayak tempat seperti rumah Esther ya berperan gitu. Dimana menurut kita sebagai Kristen kalau memang kita punya hati dan punya fasilitas, punya akomodasi ya kita buat seperti itu. Dimana akhirnya kita jangan jadi orang Kristen yang bilang nggak boleh aborsi, tapi mereka juga kita nggak kasih solusi kan bagi orang yang udah bulan nih, gue udah hamil nih, gue gimana? Ya nggak mau tahu, pokoknya urusan lu lah, pokoknya lahirin gitu kan, kita juga nggak dijawab juga kan. Jadi menurut gue kita kasih juga fasilitas itu, dan ya menurut gue ya itu sih. Tapi ya menurut gue sekarang kalau yang kita bisa lakukan sekarang adalah ya tetap edukasi sebisanya sih. Kayak kita contoh mulai podcast ini kita coba lah untuk mengedukasi orang-orang. Gue juga di YouTube gue sempat ada ngebahas mengenai seks luar nikah gitu ya. At least kita coba edukasi orang lah, dan supaya jangan sampai mereka tuh dosanya tuh double gitu ya. Udah seks luar nikah, aborsi lah. Dan aborsi ini kan menurut gue dosa yang cukup parah ya, fatal menurut gue ya. Karena itu menghilangkan nyawa seseorang ya. Bahkan menghentikan rencana Tuhan gitu untuk kehidupan seseorang. Jadi menurut gue itu cukup fatal. Jadi ya itu sih menurut gue yang bisa gue lakukan, yang kita lakukan sekarang deh. Tapi satu hal nih Tor yang gue penasaran, karena sebenarnya juga banyak juga orang Kristen yang gue dengar ya, yang gue tahu juga banyak orang Kristen yang kelihatannya suka dengar khotbah segala macam, ternyata melakukan seks juga di luar nikah dengan alasan adalah bahwa karena mereka udah smart, artinya mereka pakai kondom, pakai pengaman semua, dan mereka nggak lihat ada yang salah dengan hubungan di luar nikah. Justru kan katanya lebih bonding, lebih merasakan kasih gitu, rasa sayangnya lebih dapat gitu ya. Jadi dan banyak juga kok orang-orang Kristen seks luar nikah kemudian dia nikah juga, sama aja kan. Terus juga banyak juga orang-orang luar sana yang kita lihat bule-bule seks luar nikah langgeng. Nah jadi tidak ada alasan secara logis ya. Ini gue ngomong secara spiritual ya. Kalau spiritual itu dosa segala macam, oke, nggak kelihatan masalahnya kan. Nah yang jadi masalah adalah kalau hamil udah bukan masalah, which is mereka udah pakai pengaman. Nah kenapa? Apa alasan yang kuat untuk lo meyakinkan orang-orang ini, baik untuk orang-orang Kristen maupun non-Kristen yang berpikir bahwa seks itu indah, seks itu indah, enak, kenapa enggak? Gitu. Why not? Ini sebenarnya topik yang lain sih, Den. Maksud gue, ini kalau kita bahas lagi panjang nih sebenarnya. Cuman mungkin kita kasih trailer dikit lah ya. Trailer dikit. Biar kita bahas di minggu-minggu berikutnya. Menurut gue itu sebenarnya nggak usah pakai Alkitab, itu udah logis banget bahwa seks luar nikah itu nggak sehat gitu ya. Contoh kalau alasannya adalah tapi kan nggak hamil segala macam, tapi terbukti bahwa orang yang melakukan seks luar nikah itu nggak cuma tubuh kan yang bersatu ya, tapi kan juga jiwa. Makanya ada orang yang misalkan udah seks luar nikah terus putus, itu mereka bisa trauma, bisa sedih. Itu kenapa? Kan cuma seks doang, seksnya cuma tubuh gitu kan.
Tapi nyatanya banyak orang yang sampai kepahitan, banyak orang bahkan mau bunuh diri karena diputusin padahal sudah melakukan hubungan seksual. Jadi kita melihat bahwa hubungan seksual itu nggak cuma mengenai tubuh. Makanya kan di Alkitab kan dibilang bahwa ini hubungan yang sakral karena ini melibatkan tubuh, jiwa, dan roh bersamaan. Itu satu-satu. Terus kalau yang bilang bahwa kan sama aja nanti kan juga dinikahin gitu kan. Nah masalahnya adalah kalau kamu sebelum nikah aja bisa melakukan hubungan seks luar nikah, apa jaminannya kalau kalian udah menikah, kalian nggak bisa melakukan hubungan seks luar nikah? Ngerti nggak? Contoh sebagai seorang cowok nih, dia belum nikah, udah melakukan hubungan seks sama si ceweknya. Bisa aja nanti dia nikah, dia melakukan hubungan seks juga di luar nikah sama cewek lain. Jaminannya apa? Gitu kan? Dan kalau memang kalau dia bisa adalah cowok yang setia dan bisa mengendalikan dirinya, kenapa nggak bisa gitu? Kenapa nggak bisa mengendalikan hal itu gitu? Jadi menurut gua banyak hal-hal, terus juga dari segi medis juga tuh terbukti kan, ganti-ganti pasangan bisa menyebabkan HIV, penyakit seksual dan segala macam. Jadi banyaklah, maksud gua kita nggak perlu masuk ke Alkitab untuk membuktikan bahwa hubungan seksual nikah itu ada hal yang nggak baik. Tapi itu panjang deh kalau kita bahas. Ya nanti kita save buat topik ya. Oke. Wah, interesting. Jadi sebenarnya dari segi psikologis juga banyak ya. Maksudnya di luar dari segi fisikal ya. Yang kondom itu lindungi hanya fisikal lah ya. Maksudnya baik penyakit ataupun kehamilan itu fisik ya. Maksudnya tapi banyak konsekuensi di luar daripada fisik yang harus ditanggung orang-orang yang melakukan seks di luar nikah lah ya. Betul. Dan ini juga tidak bisa dibenarkan untuk orang-orang yang nantinya menikah, karena memang benar kata lu bahwa dari psikologis daripada si pria dan wanita ini sendiri juga mereka jadi udah terbiasa untuk melakukan sesuatu yang ilegal ataupun melakukan sesuatu yang dilarang. Akhirnya itu menjadi lower moral standard untuk orang tersebut sih. Jadi mereka punya moral yang di bawah standar Kristenan. Jadi nggak heran kalau memang nantinya kita melihat orang-orang ini juga melakukan seks di luar nikah lagi dengan wanita lain ataupun pria lain, karena memang itu sesuatu yang udah menjadi standar mereka lah ya. Basically kayak gitu ya. Wow, thank you banget Tor untuk semua insight yang udah lu bagikan tentang aborsi dan juga tentang seks di luar nikah yang tadi kita bahas sedikit. Nah, mungkin ada lagi yang lu mau tambahin Tor? Mungkin ada satu hal sih. Mungkin buat teman-teman yang tertarik mengenai hal aborsi gini, kalian bisa, gua sarankan nonton. Gua rekomendasi nonton satu buah film namanya Unplanned. Itu adalah filmnya based on true story mengenai seseorang yang bekerja di Planned Parenthood di US. Planned Parenthood itu klinik untuk aborsi ya. Jadi dia awalnya kerja sebagai konsultan. Jadi buat orang-orang yang mau aborsi biasanya ke dia dulu, dan sama dia akan disarankan semua untuk aborsi. Jadi dia membawa orang sebenarnya untuk aborsi. Sampai suatu hari kliniknya dia tuh termasuk klinik yang top lah ya di Amerika. Akhirnya dia diangkat jadi direktur di klinik itu, sampai akhirnya suatu hari ada suster yang di ruang operasi aborsi itu lagi berhalangan lah ya, kekurangan orang, akhirnya mau nggak mau dia harus ngebantuin di ruangan operasi gitu kan. Dan saat dia masuk, dia untuk pertama kali selama bertahun-tahun ngelihat proses aborsi. Dan waktu itu prosesnya adalah suction. Jadi bayinya tuh udah ngebentuk, udah 4 bulan, 5 bulan, terus disuction kan. Jadi dia ngelihat gimana tangan copot, kaki copot, kepala copot. Jadi itu dia muntah, dan akhirnya di situ dia ngerasa bahwa apa yang gue lakukan tuh gila, ini loh yang gue lakukan untuk ratusan bahkan ribuan orang. Dan akhirnya di situ dia akhirnya bertobat sih gitu. Nah tapi hal yang menarik bukan selain di filmnya adalah pemerannya nih. Jadi pemerannya si cewek kan, ini cewek kan yang jadi director ceritanya. Jadi pemeran wanitanya itu sebelum dia ngambil peranan di film ini, dia minta izin dulu sama ibunya. Jadi telepon ibunya bilang ada project film mengenai Unplanned, dia akan jadi pemeran wanita gini-gini, akan menjadi pemeran wanita yang aborsi dan segala macam gitu kan. Terus pas nyokapnya dengar, mamanya dengar, karena ternyata mamanya cerita bahwa dulu si cewek ini udah pengen hampir diaborsi sama dia. Jadi mamanya dulu udah sampai duduk di meja operasi, dan udah benar-benar dokternya bilang are you ready gitu. Tapi at one second tiba-tiba dia merasa ada yang ngomong bilang jangan gitu. Akhirnya dia nggak mau, dia batalin, dan akhirnya wanita ini lahir, tumbuh menjadi seorang yang mainin film ini gitu. Jadi kayak it's a miracle, bukan suatu kebetulan gitu. Jadi kayak nyokapnya nangis bahwa ya ini ada rencana Tuhan. Jadi pas gue denger kesaksian itu, wah gila ini. Jadi menurut gue juga memberkati, dan cerita di back film ini gue memberkati, dan gue sangat menyarankan orang untuk nonton film ini sih, bagian tertarik mengenai aborsi. Udah gitu ya, Dan.
Wow, wow, it's good insight juga ya. Maksudnya Hmm. inspiring banget filmnya ya. Hmm. Oke, kalau gitu dan yang pengen gue tambahin mungkin ya tinggal masalah kita untuk self control aja sih. Self control pertama dan juga kita nggak bisa undo ya. Kita nggak bisa undo apa yang sudah kita lakukan. Jadi maksudnya deal with it. Jadi kalau kita ngelakuin kesalahan, jangan kebiasaan untuk kita menghapus kesalahan kita, tapi kita harus belajar untuk deal dengan kesalahan yang udah kita buat sih. Ya. Jadi kalau kita lihat Daud berusaha untuk undo juga perbuatan dia. Kalau kita lihat bahwa, tapi end up bahwa dia menjadi lebih banyak lagi dia Ya. numpuk dosa dan kita lihat bahwa pedang nggak pernah pergi dari keluarganya ya, maksudnya dari keluarga Daud itu jadi lebih banyak lagi kehancuran karena dia berusaha undo apa yang dia perbuat gitu. Dan satu hal yang nggak mungkin terjadi, yang nggak bisa kita lakukan adalah undo. Jadi maksudnya kalau udah terjadi, ya udah make sure you fix it, bukannya undo it gitu. Jadi kayak Hmm. kalau udah terjadi ya fix hal tersebut gitu. Tapi ya memang kalau misal kita belum, it's better not to do kan. Jadi lebih Ya. baik nggak mencegah daripada mengobati. Tapi kalau memang sudah terjadi, lebih baik mengobati daripada meng-cancel culture ya. Ini kayak cancel Iya, culture iya. ya. Seakan-akan di cancel gitu aja enak gitu. Jadi kayak Aha. bisa mundur gitu ya. Itu cuman bisa dilakukan di komputer ya. Jadi kalau hidup kita nggak bisa diandu, waktu nggak akan tiba-tiba mundur ke belakang. Waktu akan maju terus dan itu juga mengajarkan kita supaya kita belajar maju terus untuk kita uh, apa ya bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan Betul. sih. Dan orang akan lebih respect kita ketika kita bisa deal with apa yang kita lakukan daripada kita berusaha menutupi ataupun mengandu hal tersebut sih. Oke, itu aja. Kalau gitu mungkin kalau ada teman-teman yang pengen kasih kita topik bisa di Instagram kita @chatfaniman.id atau di gua @dennis.johan atau di Victor Aditya ya. Ya, betul. Uh, atau di Prisa Iman di YouTube channel kalau kalian yang suka nonton visual. Oke, kalau gitu kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian terberkati dan juga senantiasa diberkati Tuhan dimanapun kalian berada. Sampai ketemu minggu depan. See you and God God bless. bless.